Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Saudara-saudara terkasih, syukur pada Tuhan. Hari ini kita bisa kembali menikmati renungan Emana. Mari sebelum kita memasuki pembahasan mengenai kitab 1 Timotius, kita bersatu di dalam doa. Semoga topik mengenai orang dosa boleh rahmat boleh menjadi satu berita yang menguatkan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa Engkau ingin terus menyalurkan diri-Mu ke dalam kami sebagai hayat. Tuhan Yesus, kami perlu rahmat-Mu agar kami dapat menerima hayat demi hayat makin berlimpah dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Seperti saya sebutkan tadi, saudara-saudari, bahwa hari ini topik kita adalah mengenai orang dosa beroleh rahmat yang diambil dari 1 Timotius 1 ayat 16. Saya bacakan, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya. Di dalam bacaan kita di renungan ada beberapa kisah ya mengenai seorang yang menerima Tuhan, yang pada awalnya dia ingin ada perasaan sebuah perasaan yang ingin membunuh ya, namun ada orang yang ingin dibunuh ini justru mendoakannya sehingga akhirnya dia beroleh selamat. Ya, ini sebuah kejadian di Inggris beberapa waktu yang silam. Namun mari kita lihat mengapa orang yang sedemikian berdosa, orang yang memiliki sebuah hasrat untuk ingin membunuh, dengan doa itu akhirnya bisa beroleh selamat. Mari kita lihat sedikit kisah sebelumnya di dalam kitab Timotius. Nah, Timotius ini memiliki sebuah subjek atau pokok, yaitu ekonomi Allah terhadap gereja. Saudara-saudari terkasih, apa itu ekonomi Allah? Ekonomi Allah itu adalah Allah ingin menyalurkan dirinya ke dalam kita. Dalam kitab Timotius adalah ke dalam gereja. Situasi di dalam gereja di Efesus, yaitu tempat Timotius melayani, waktu itu banyak sekali hal-hal ajaran-ajaran lain yang masuk ke dalam gereja ya, sehingga Paulus harus menulis mengenai penyaluran Allah ke dalam gereja. Yang perlu menjadi penekanan dalam penghidupan orang Kristen adalah penyaluran Allah. Hari ini, saudara-saudari, kita perlu bertanya, seberapa banyak Allah tersalur ke dalam kita? Bukan hanya di dalam waktu, dalam tanda kutip ibadah, persekutuan, kebaktian dari diri kita, tetapi apakah di dalam keseharian kita Allah terus menyalurkan diri? Karena itu moga kita menjadi orang-orang yang terus menikmati penyaluran Allah. Di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 4 ya, dikatakan ada banyak kesibukan ya, dari dongeng, silsilah, angan-angan, tapi sekali lagi bukan ekonomi Allah. Nah, moga kita diselamatkan dari banyak hal yang bukan ekonomi Allah. Ayat 4 ini merupakan sebuah kunci dari apa yang ada di dalam pembahasan kitab 1 Timotius. Namun masuk ke dalam ayat 16 seperti yang kita baca, ada kelanjutannya. Tadi saya baru baca ayat A, 16a, sekarang di 16b dikatakan, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudara-saudari, puji Tuhan, Paulus menjadi contoh, ya, menjadi contoh dari orang yang paling berdosa di antara orang dosa. Jadi contoh bagi kita, orang-orang berdosa, bahwa orang semacam Paulus saja bisa dijangkau oleh belas kasihan Allah, diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, dan mendapatkan penyaluran Tuhan. Bahkan orang yang seperti itu pun bisa menyalurkan Tuhan kepada kaum beriman yang lain. Ya, puji Tuhan, kalau Paulus saja bisa, artinya hari ini saudara-saudari, kita pun punya kesempatan yang sama. Dikatakan contoh bagi mereka yang kemudian percaya dan mendapat hidup yang kekal. Apa itu hidup kekal? Saudara, hidup kekal ini adalah hayat Allah,
hayat yang bukan ciptaan. Ini adalah pemberian yang paling besar, paling akhir, berkat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada orang-orang percaya, kepada Kristus. Jadi, puji Tuhan, inilah rahmat, saudara-saudara. Dulu tidak layak karena dosa, bahkan paling berdosa, namun Allah bukan hanya menyelamatkan, tetapi memberi kesempatan untuk menyalurkan keselamatan ini. Semoga kisah dari Paulus, juga kisah dari deeds dan thought yang ada di dalam renungan yang kita baca di Emana bisa membawa kita melihat bahwa hari ini tidak ada yang layak di hadapan Allah. Tetapi puji Tuhan, karena rahmat-Nya yang besar, kita yang tidak layak ini Ia layakkan. Rahmat adalah ketika kita dalam kondisi terburuk, kondisi paling tidak sanggup, tidak layak, namun Dia melayakkan, Dia menyanggupkan. Nah, ini kita perlukan setiap hari. Kenapa? Karena iblis banyak menipu kita. Iblis banyak membuat kita merasa tidak bisa menjadi orang Kristen, percuma jadi orang Kristen. Namun, moga ini menguatkan kita bahwa hayatnya ini melayakkan kita, penyalurannya melayakkan kita. Karena itu moga sepanjang satu hari ini yang kita rindukan, kita dambakan adalah dirinya makin banyak tersalur dalam kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini aku memiliki kesempatan untuk menikmati Engkau kembali. Terus salurkan dirimu Tuhan. Salurkan hayat-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.